Hai semua, perkenalkan nama saya Indah Cahyani Lestari, NIM 29 2018 126, kelas RS 2018D. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 soal serta penyelesaiannya. Nah, soal yang pertama terkait dengan bilangan, soal yang kedua terkait dengan geometri, soal yang ketiga terkait dengan statistika. Nah, untuk menyelesaikan 3 soal tersebut, kita menggunakan langkah polya dan race. Untuk mengetahuinya, mari simak video berikut ini. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu soal terkait bilangan. Ada beberapa kotak yang berisikan kelereng. Kotak 1 berisi 3 kelereng. Kelereng di kotak sebelumnya dipindahkan ke kotak 2, sehingga kotak 2 berisi 9 kelereng. Dan semua kelereng di kotak sebelumnya dipindahkan ke kotak 3, sehingga kotak 3 berisi 18 kelereng. Dan seterusnya. Berapakah jumlah kelereng yang ada pada kotak 6? Kemudian, kita menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan langkah polya dan race. Nah, di sini langkah polya sendiri terdapat 4 tahap. Yang pertama, pemahaman masalah. Yang kedua, perencanaan penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan. Dan yang keempat, pengecekan kembali hasil dan proses. Lalu, kita menggunakan strategi race, yaitu mencari pola. Nah, kita langsung saja untuk menyelesaikan soal terkait bilangan tersebut. Dalam tahap yang pertama, yaitu pemahaman masalah. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kotak 1 ada 3 kelereng, kotak 2 ada 9 kelereng, dan kotak 3 ada 18 kelereng. Yang ditanyakan yaitu jumlah kelereng pada kotak 6. Lalu, pada tahap 2 yaitu perencanaan penyelesaian. Dapat dilihat bahwa soal ini menggunakan strategi mencari pola, karena kotak 1 berisi 3 kelereng, kotak 2 berisi 9 kelereng, 9 kurangi 3 sama dengan 6. Mengapa demikian? Karena pada kotak 2 yang berisikan 9 kelereng, itu disebabkan kotak yang sebelumnya dipindahkan ke kotak 2. Nah, sedangkan kotak yang sebelumnya berisi 3 kelereng, sehingga 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Lalu kotak yang ketiga berisi 18 kelereng, 18 kurangi 9 sama dengan 9. Mengapa demikian? Karena semua kelereng dalam kotak sebelumnya dipindahkan ke kotak 3, sehingga jumlah kotak 3 menjadi 18 kelereng. Jadi 18 kurangi 9, yaitu 9. Sehingga dapat dikatakan bahwa kotak 1 berisi 3 kelereng, kotak 2 6 kelereng sebelum kotak 1 ditambahkan atau dipindahkan, sedangkan kotak 3 berisi 9 kelereng sebelum kotak sebelumnya dipindahkan. Nah, jadi dapat diketahui bahwa setiap kotak memiliki beda 3 kelereng, sehingga dapat ditentukan rumus untuk menyelesaikannya, yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya yaitu Sn jumlah N suku pertama. N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, B adalah beda. Kemudian tahap 3 yaitu melaksanakan perencanaan. Nah, dapat diketahui bahwa dalam tahap sebelumnya kita sudah menemukan pola yang ada, serta kita sudah menemukan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan soal bilangan tersebut.
Nah, rumus tersebut yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B, sama dengan 6 per 2. Mengapa 6? Karena banyak sukunya ada 6. Karena yang ditanyakan pada kotak 6. 2 dikali 3. Mengapa 3? Karena suku yang pertama yaitu 3. 6 dikurangi 1. Mengapa 6? Karena banyak sukunya ada 6. Yang ditanyakan juga pada kotak 6. Lalu dikali 3. Mengapa 3? Karena beda atau selisihnya tiap kotak adalah 3. Kemudian kita tinggal menghitung saja. 6 per 2 yaitu 3. 2 dikali 3 yaitu 6. 6 dikurangi 1, 5. Lalu dikalikan 3. Sama dengan 3, 6 ditambah 5 kali 3. Sama dengan 3, 6 ditambah 15. 6 ditambah 15 yaitu 21. Jadi 3 dikali 21 hasilnya 63. Jadi jumlah kelereng yang ada pada kotak 6 adalah 63 buah kelereng. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap 4, pemeriksaan kembali. Dapat dilakukan dengan penjumlahan manual setiap kotaknya sebelum ditambahkan dengan kotak sebelumnya. Kotak 1, 3 kelereng, kotak 2, 6 kelereng, kotak 3, 9 kelereng, kotak 4, 12 kelereng. Mengapa 12? Karena beda setiap kotaknya ada 3. Kotak 5, 15 kelereng, kotak 6, 18 kelereng. Jadi 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 yaitu 63. Jadi terbukti jika kotak 6 terdapat 63 buah kelereng. Lalu soal yang kedua yaitu soal terkait geometri. Terdapat bangun datar gabungan yaitu persegi panjang dan segitiga. Persegi panjang memiliki panjang 9 cm dan keliling 32 cm. Sedangkan alas segitiga sama dengan lebar persegi panjang dan memiliki tinggi 8 cm. Berapakah luas bangun gabungan tersebut? Dalam menyelesaikan soal terkait geometri, kita menggunakan langkah polya dan res. Strategi res yang kita gunakan yaitu menulis kalimat terbuka. Kita langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu pemahaman masalah. Diketahui panjang persegi panjang 9 cm, keliling persegi panjang 32 cm, tinggi segitiga 8 cm, sedangkan alas segitiga sama dengan lebar persegi panjang. Yang ditanyakan yaitu berapa luas bangun gabungan tersebut. Lalu pada tahap kedua yaitu perencanaan penyelesaian. Di sini kita menggunakan strategi RIS, menulis kalimat terbuka. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari lebar persegi panjang menggunakan rumus keliling. Keliling persegi panjang yaitu 2P ditambah 2L. Nah, kemudian kita cari luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah kita menemukan luas persegi panjang, kita mencari luas dari segitiga dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di sini kita tidak perlu mencari alas segitiga karena alas segitiga sama dengan lebar persegi panjang. Kemudian kita menuju ke tahap 3, pelaksanaan perencanaan. Nah, dari tahap sebelumnya, kita telah menemukan beberapa rumus untuk menyelesaikan soal terkait geometri. Rumus yang pertama yaitu keliling persegi panjang. Kita langsung saja menghitungnya untuk mencari lebar dari persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan 32 cm. Sedangkan rumus keliling persegi panjang
2P ditambah 2L sama dengan 32 cm. P 9 cm. Jadi 2 dikali 9 ditambah 2L sama dengan 32. 2 kali 9 yaitu 18. 18 ditambah 2L sama dengan 32 cm. Lalu 18 dipindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi 2L sama dengan 32 dikurangi 18. 2L sama dengan 14. L sama dengan 14 dibagi 2. L sama dengan 7 sehingga lebar dari persegi panjang adalah 7 cm. Lalu kita langsung saja mencari luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 9 kali 7, sama dengan 63 cm kuadrat. Sekarang kita tinggal mencari luas segitiga dengan alas sama dengan lebar dari persegi panjang, yaitu 7. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 7 kali 8, sama dengan setengah kali 56, sama dengan 28 cm kuadrat. Jadi luas bangun gabungan yaitu luas persegi panjang ditambah luas segitiga sama dengan 63 ditambah 28 sama dengan 91 cm kuadrat. Lalu pada tahap 4 yaitu pengecekan kembali. Jadi luas bangun gabungan adalah 91 cm kuadrat. Soal nomor 3 yaitu soal terkait statistik. Ada beberapa data tinggi badan kelas 18D, yaitu 5 orang memiliki kisaran tinggi badan 150 sampai 154 cm. 5 orang memiliki tinggi badan kisaran 165 sampai 169 cm. 8 orang memiliki tinggi badan kisaran 155 sampai 159 cm. 4 orang memiliki tinggi badan kisaran 145 sampai 149 cm. Dan 3 orang memiliki tinggi badan kisaran 160 sampai 164 cm. Rata-rata tinggi badan kelas 18D adalah. Dalam menyelesaikan soal terkait statistik, kita menggunakan langkah Polya dan Race. Nah, dalam langkah Race, kita menggunakan strategi membuat tabel. Mengapa? Karena untuk memudahkan kita mencari jawabannya. Pada langkah yang pertama yaitu pemahaman masalah. Ada 5 data kisaran tinggi badan kelas 18D, yaitu tinggi badan 145 sampai 149 4 orang, tinggi badan 150 sampai 154 cm 5 orang, tinggi badan 155 sampai 159 cm 8 orang, tinggi badan 160 sampai 164 cm 3 orang, dan tinggi badan 165 sampai 169 cm 5 orang. Yang ditanyakan yaitu rata-rata tinggi badan kelas 18D. Kemudian tahap 2 yaitu perencanaan penyelesaian. Dalam tahap ini kita merencanakan untuk membuat tabel agar mudah mengerjakan data yang ada. Kemudian cari titik tengah kelas XI. Lalu dapat diperoleh data untuk mencari rata-rata. X sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI. FI sama dengan frekuensi kelas interval atau jumlahnya orang. Jumlah FI sama dengan jumlah orang keseluruhan. Jumlah FI kali XI sama dengan hasil kali FI dengan XI. Tahap 3, kita melaksanakan perencanaan dengan membuat tabel untuk memudahkan menyelesaikan persoalan yang ada. Tabel berisi tentang tinggi badan kelas 18D, XI, FI, dan FI kali XI. Kita langsung saja pada data yang pertama, yaitu tinggi badan 145 sampai 149 cm
dengan nilai tengah 147, FI 4, dan FI/XI yaitu 588. Data yang kedua dengan tinggi badan 150 sampai 154 cm dengan nilai tengah 152. Jumlah orang 5 dan FI kali XI 760. Data yang ketiga dengan tinggi badan 155 sampai 159 cm dengan nilai tengah 157, jumlah orang 8, hasil dari FI, XI 1256. Data yang keempat dengan tinggi badan 160 sampai 164 cm dengan nilai tengah 162, jumlah orang 3, hasil dari FI, XI 486. Data yang kelima 165 sampai 169 cm. Nilai tengahnya 167, jumlah orang 5, hasil dari FI, XI 835. Jumlah dari FI sama dengan 25. Jumlah dari FI, XI sama dengan 3925. Rata-rata sama dengan jumlah FI, XI per jumlah FI sama dengan 3925 per 25 sama dengan 157. Jadi rata-rata tinggi badan kelas 18D adalah 157 cm. Lalu tahap 4 yaitu pemeriksaan kembali. Nah, di sini kita dapat menggunakan solusi atau cara yang lain, yaitu dilakukan dengan menjumlahkan XI kemudian dibagi dengan 5 kisaran tinggi badan kelas 18D, yaitu rata-rata sama dengan jumlah XI per 5 sama dengan 147 ditambah 152 ditambah 157 ditambah 162 ditambah 167 per 5 sama dengan 785 dibagi 5 sama dengan 157. Jadi terbukti rata-rata tinggi badan kelas 18D 157. Namun tidak semua soal seperti ini bisa dilakukan dengan solusi yang telah dijelaskan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait 3 soal, yaitu bilangan, geometri, dan statistika dengan menggunakan langkah Polya dan RIS. Sekian, terima kasih.